terhormat Bapak Kepala Sekolah dari Bujur 4, yang terhormat Dewan Guru dari Bujur 4 yang luar biasa hari ini bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik di sekolah. Baik, pada kesempatan hari ini kita sharing-sharing aja ya Bu. Bapak, punten, saya hanya berbagi pengalaman saja selama saya mengikuti pendidikan yang memang hampir 95% itu online, Pak. Jadi pendidikan saya dimulai tanggal 28 Oktober sampai kemarin tanggal 31 Desember dan off di tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, dan ternyata tadinya jadwalnya itu kami akan PGP lagi bulan Maret, namun dimajukan oleh pihak PPNP, jadi bulan Februari saya udah mulai pendidikan lagi. Dan memang pendidikannya secara online, paling kalau cuma untuk pertemuan paling sekali aja di SMP 2 Curug yang memang difasilitasinya di SMP 2 Curug. Walaupun tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakannya di hotel. Baik, perkenalan dulu. Baik Ibu Bapak semuanya mungkin sudah kenal sama saya, yang baik yang lama atau yang baru. Saya Elimunia Sari SPDSD, saya calon guru penggerak. Alhamdulillah kesempatan ini masih diberikan kesempatan, walaupun sebenarnya awalnya mulai meragu ketika saya lulus PKS, lulus CGP juga, saya sebagaimana, tetapi para senior saya, Bapak, Ibu, semua teman-teman semua mendukung saya, akhirnya saya maju. Tetap saya melaksanakan kewajiban saya memang untuk mengikuti pendidikan ini. Baik Bapak Ibu, kesempatan kali ini saya belajar di CGP sudah pada modul 1. Modul 1 itu ada modul 4, 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Nah, 1.4 ini aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah. Oke, saya perkenalkan, ini fasilitator saya, Bu Nur Sauda, SPD MPD. Beliau dari Jawa Timur. Kami belum pernah bertatap muka secara langsung karena memang beliau juga guru TK ternyata. Dan memang dari belum pernah bertemu sekalipun, paling ketemunya di Junior Team. Nah, ini Bu Nur Sauda, dan yang kemarin kita ketemu Pak Periudi. Nah ini oke, menjawab langsung pada tujuan pendidikan. Bapak Ibu pasti mengenal Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan dari Indonesia. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya bisa menuntun tubuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi Bapak Ibu ingat di sini bahwa orang tua menitipkan anak kepada sekolah kita dengan berbagai macam jenis kelamin, laki-laki perempuan, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam sifat. Semua anak itu sebenarnya awalnya sudah punya kodratnya masing-masing. Apa tugas kita? Kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka, mengembangkan, memunculkan bakat yang memang sudah ada pada diri mereka. Walaupun mungkin nanti di depannya kita memenuhi kendala, memang itu karena memang mereka berkembang sesuai dengan usianya. Usia anak adalah usia yang memang mereka perlu ada tahapan-tahapannya. Ada usia yang konkret, memang kelas 1, 2, 3 kita perlu banget pengajaran atau pendidikan yang kita laksanakan itu perlu konkret, jadi nyata, tidak bisa abstrak. Kalau abstrak dimulai dari kelas 4 awal, 5, 6 baru bisa abstrak, kalau untuk kelas 1 tidak. Nah, dari situ anak itu sebenarnya sudah punya bakat, Bu. Kita tugasnya menuntun bakat anak sehingga tumbuh. Karena apa? Anak keluar dari sekolah itu keluarnya akan menjadi produk. Jadi apa mereka? Mereka setidaknya
guru kan? Ya, itulah berkat bimbingan, tuntunan dari guru kita, sehingga kita menemukan bakat kita sendiri. Oh kemana ya? Oh ternyata saya ada di sini. Saya pun tidak tahu dulu bisa berdiri di sini. Itu itu. Bahkan dulu mas sebenarnya cita-citanya jadi polisi. Cuma karena terus sampai, ternyata sampai, boro-boro 2 meter itu jadi guru aja ya udah. Jadi seperti itu. Nah tugas kita seorang pendidik adalah tadi menuntun biar dapat memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya ya, dasar tidak bisa. Karena memang mereka sudah bawa dari sejak lahir kodrat mereka. Oke. Jadi kita bisa menuntunnya tuntunan kodrat ini melalui pendidikan yang kita arahkan di sekolah. Oke. Nah dari situlah ketika bapak ibu masyarakat yang lain menitipkan anak-anaknya di sini untuk apa sih? Gitu kan? Tujuannya apa? Agar mereka bukan hanya keluar dari sini cuma keluar apa? Dapat ijazah. Bukan. Tapi minimal. Kalau ijazah mungkin itu sebagai bukti fisik mereka sudah lulus. Tetapi adalah karakter, jiwa mereka, mental mereka yang kita inginkan, dan memang masyarakat inginkan biar mereka memang tumbuh nanti ke depannya menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat luas, bagi bangsa dan negaranya. Akan jadi apa mereka ke depan itu tergantung kepada diri kita sendiri. Karena yang sekarang diri pun menjadi presiden itu berkat dari asuhan dari guru seorang pendidik. Itu. Makanya kita sekarang tahun 2023, entah 10 tahun kemudian kita tidak tahu anak kita akan jadi seperti apa. Bahkan saya kagum. Saya pasti lulusan dunia itu, dunia mengajar. Saya tanya tadi dunia ngomong tahun berapa? 96. Sudah lahir belum? Sudah lahir belum? Belum. Anaknya ternyata sudah ada yang jadi pilot. Apalagi yang Pak Bambang Asu kemarin di sekolah dasar udah punya juga jadi pilot lagi, udah jadi anggota DPR dan sebagainya. Itu jika anak memang sudah menemukan versi terbaik pada dirinya. Yang tugas kita dari kecil nih, kita memupuk kodrat, memupuk bakat mereka yang ada pada diri kita, walaupun sangat sulit, tapi jangan dikatakan sulit. Saya pasti bisa menemukan bakat anak dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memberikan pelayanan prima, memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Kita ingat ya bahwa peserta didik kita bukan objek pembelajaran kita, bukan hanya untuk itu SPP tujuan pendidikan, bukan, tetapi mereka yang belajar, mereka yang melaksanakan, mereka yang mengalami. Ketika mereka belajar belum paham, karena tidak semua anak tingkat pemahamannya itu sama, semua pasti berbeda. Ada anak yang cuma dicontohin cuma 1, jelas 1 tambah 1 1. Tapi saya yakin tidak semua anak paham itu. Jadi butuh memang yang namanya pembelajaran bervariasi, ya. Jadi disitulah kita, ketika saya masih ingat perkataan Bu Julpa kemarin, ketika saya pengen bakso, saya dikasih nasi goreng, mau tidak? Itu seperti itu anak itu. Jadi ketika saya memang mau paham 1 tambah 1, saya nggak bisa 1 tambah 1 cuma abstrak aja, nggak bisa. Tapi yang lain, anak lain butuh secara konkret. Nah dari situlah kita butuh memahami anak kita itu seperti apa, kebutuhan siswa seperti apa. Makanya anak dijadikan subjek pembelajaran, dijadikan siswa itu memang apa ya namanya ya, peran utama kita di dalam pembelajaran. Nah dari situlah untuk memunculkan kodrat anak tersebut, bakat-bakat anak itu, kita memerlukan budaya positif.
dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berkarakter, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini blog ini Pak, pelajarnya terpatah ya. Oke. Nah ini profil pelajar Pancasila yang kita kenal sekarang ada 7 yang memang sebenarnya intinya sama saja. Mau dulu kita kenal P, apa Pak? Tepuk PK. Ya, ini sekarang profil pelajar Pancasila yang memang ini kita boomingkan ketika Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim ya, ketika memang sedang COVID yang memang dirasakan oleh masyarakat bahwa keadaan siswa sekarang yang memang baru pulih dari pandemi. Nah, inilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah jelas. Itu saya sangat apresiasi banget ketika melihat Bapak mencantumkan visinya itu yang pertama memang tentang ketuhanan, tentang keimanan. Sudah tahu kan visi SD kita ada di situ di depan. Jadi keimanan kita ya memang menjadi tolak ukur pertama dulu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi ini yang terakhir itu bernalar kritis. Ini sebenarnya ada nyanyiannya Ibu, tinggal lihat di YouTube. Dari nyanyiannya itu dari apa? Saya mau tamasya. Apa namanya saya? Ya saya lihat deh. Ya nanti. Ya. Ya seperti itu. Jadi budaya positif di sekolah ini, nilai-nilai kebiasaan yang ada di sekolah kita yang memang untuk kepentingan siswa-siswa kita. Baik, selanjutnya ini ada 7 budaya. Kita lihat ada 7 konsep budaya utama, budaya positif. 1, perubahan paradigma belajar. Saya alhamdulillah merasakan yang namanya situasi belajar gaya lama dengan gaya baru. Kalau gaya lama saya merasakannya karena saya pelaku jadi siswanya. Kalau gaya baru saya merasakannya karena saya sebagai seorang pendidiknya. Tapi sebetulnya mau dari gaya lama, dari gaya baru, sebetulnya dua-duanya bermanfaat dan itu sangat bagus. Dan terbukti kami hasil produk gaya lama. Betul nggak? Pak Haji, Bu Sita, itu hasil produk kami. Sebetulnya kami di tempat, walaupun kami di kelas dimarahin oleh guru, itu merupakan bagi kami tuh hal yang memang harus kami lakukan. Memang apa ya? Jadi pelajaran bagi kami. Saya masih ingat itu. Tapi itu sampai sekarang kuat di dalam hati kami. Tidak seperti sekarang itu. Sedikit ini langsung bilang. Makanya paradigmanya dirubah. Paradigma belajarnya. Karena yang kita hadapi bukan produk jadul zaman dulu, tetapi milenial, anak-anak yang memang orang tuanya juga memang sudah terbuka IT-nya, terbuka wawasannya, terbuka sosial budayanya, terbuka semua pendidikannya. Sudah tinggi, tidak seperti kita mungkin orang tuanya yang hanya ini. Dan itu sangat mempengaruhi anak. Belum lagi kehidupan sosialnya, anaknya ditinggal oleh orang tuanya kerja. Itu juga sangat mempengaruhi. Nah makanya ketika kita berhadapan dengan anak-anak spesial, semua anak spesial loh Bu. Bukan berarti konotasinya anak itu punya kebutuhan khusus dengan catatan ya, tanda kutip bukan. Anak semuanya spesial karena memang punya kebutuhan masing-masing. Itu. Oke. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku. Nanti saya akan jelaskan sedikit saja satu-satu dari perubahan paradigma.
pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ini yang akan ke depan kita rasakan. Oke, mungkin dulu kita dari kurikulum 2004, 2006, kurikulum 2013 sampai belum kita memahami seperti apa ikutin alurnya, sampai sekarang kita akan menuju ke kurikulum merdeka mengajar IKM, implementasi kurikulum merdeka. Karena apa? Di sini anak bebas untuk belajar, kita pun bebas untuk mengajar. Dalam artian memang ada batas-batasannya, bukan merdeka semau-maunya atau apa, tetapi memang ada batasannya dan ada tujuannya masing-masing. Jadi dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Kita bandingkan dengan anak, saya yakin anak lebih pintar menggunakan IT daripada kita sendiri. Itu, saya pun belajar seperti ini dari anak saya. Anak saya ternyata sudah mendapatkan gitu. Teori ini, udah mendapatkan praktek. Memang kalau laporan dibuat seperti ini. Makanya ketika saya membuat, itu jebol banget sih. Gambarnya begitu doang. Sini, di mana nih tepatnya? Ini loh, sebenarnya bisa di-download di sini. Dari situ ternyata anak itu sebenarnya punya potensi. Karena belajar dari kodenya itu dari alamnya itu sendiri, dari budayanya, dari sosialnya itu di situ. Jadi kita tidak bisa menutup mata, Bu. Tidak bisa menutup mata anak tidak mengerti apa-apa. Sebenarnya anak sudah mengerti, tinggal kita luruskan dan menuntunnya agar kemengertian mereka positif. Tidak, kan mereka umurnya masih muda, Bu. Jadi kalau kita dirubah mindsetnya menjadi baik, baru bisa lurus. Kan kalau anak enggak, kalau kata zaman dulu, anak nggak tahu yang namanya garam itu asin, segala macam disuruh itu sakit ataupun segala macam ya, peribahasa-peribahasa yang dari orang tua. Jadi memang di situ anak cuma melihat, cuma itu aja. Mereka tidak bisa menilai apakah itu baik ataupun misalnya buruk. Nah itulah tugas kita sebagai pendidik ya, merubah paradigma dahulu menjadi baru. Yang sekarang memang kita berhadapan dengan dunia yang baru, dunia milenial yang memang tidak bisa kita pungkiri, kita harus hadapi kenyataannya gitu. Oke, yang kedua adalah disiplin positif. Kita tahu bahwa disiplin bisa berarti bahwa adalah tata tertib atau teratur atau patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Dulu ya kita beranggapan bahwa disiplin sesuai dengan jika dihubungkan dengan hukuman, padahal itu hal yang berbeda. Hukuman dengan disiplin berbeda. Ada juga yang mengatakan kalau ada peraturan membuat apa? Dibuat peraturan kalau tidak dilanggar, gitu kan? Nah itu hal yang berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, tidak harus memberikan kita sanksi, ya kan? Nah di sini maksudnya adalah disiplin, kemampuan memerintah diri sendiri tanpa diperintah oleh orang lain. Kita menyadari sepenuhnya dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Sedikit pengalaman Pak, saya sekolah, saya rumahnya di Sukabakti, sekolah Jurgatan 2. Tapi saya berangkat dari jam 6. Saya sempat diketawain sama orang tua saya. Kami sekolahnya dekat, ngapain? Saya karena takut sama guru. Saya takut kalau saya telat. Makanya sampai sekarang saya penguatan saya dalam diri saya sampai ke kerjaan. Jika memang perlu saya duluan itu. Karena mungkin itulah penguatan yang ada di diri saya. Kebutuhan saya tidak mau. Saya itu telat. Itu benar-benar memang pengalaman saya. Walaupun saya sekolah di Alusna, saya 6:30 udah berangkat jalan, udah masuk 7:30. Sebenarnya masih jauh. Cuma karena dari dulu sudah ditanamkan oleh diri saya sendiri tanpa harus
karena kesadaran saya ketika saya ingat guru saya, Bu Rosmin, kamu harus berangkat jam segini, tidak boleh telat, nanti kalau telat akan dihukum. Itu ngajak banget sama saya sampai sekarang. Tapi mungkin itu ada manfaatnya bagi diri saya, berefek manfaat. Ternyata pas sampai ke sekolah, memang banyak sekali hal yang saya pelajari. Jadi saya bukan yang untuk langsung datang ke sekolah untuk belajar, tidak. Tapi banyak sekali hal-hal yang memang mungkin saya bisa lakukan di sekolah. Pikir celana yang baik Pak, di kelas. Saya sendirian pikir. Kadang-kadang yang berat bukan saya bagian pikir. Tapi saya suka melakukannya, gitu kan. Makanya udah akhirnya kan imbasnya kepada reward kita terhadap guru kan, guru menjadi mereward kita. Oh, anak yang rajin, anak yang memang disiplin. Sampai sekarang memang ini disiplinnya masih nancep pada diri saya. Saya berusaha Pak, maaf Bapak, untuk 2 minggu kemarin saya mungkin ada kesiangan. Itu beneran saya itu sedikitnya apa ya? Bukannya untuk saya kesiangan. Sebenarnya saya bertentangan dengan hati saya. Tapi apa boleh buat, rumah agak sedikit jauh, agak macet, makanya berangkatnya sama, tetapi dengan datang ke sini berbeda. Padahal saya udah upayakan saya sedikit agak pagi gitu kan, tapi karena memang ada kewajiban yang lain yang memang harus saya jalankan, ya udah akhirnya saya sedikit agak jam 7 kurang baru nyampe sini gitu. Nah ini disiplin itu bukan berarti dari atasan harus ditegur, berangkat jam segini atau kita diatur oleh atasan ketika harus ada pinjam jam itu. Kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, dari dalam diri kita ikhlas menjalaninya, insya Allah itu tidak usah ditegur. Bekerja tidak usah ditegur, bertanggung jawab tidak usah diminta. Kalau memang sudah tanggung jawabnya laksanakan, kalau memang sudah tugasnya laksanakan. Itu ada pada diri kita. Oke? Baik, jadi di sini kita mengacu pada nilai-nilai yang memang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Itu. Jadi disiplin positif itu mulai dari diri sendiri. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Sudah jelas kebutuhan dasar kita manusia. Pertama sandang, pangan, kebutuhan utama, kebutuhan tersier sampai kebutuhan rekreasi ya Bu, betul kan? Itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Kita punya tempat tinggal, walaupun di mana tetap kalau insya Allah nyaman, tidak kebocoran, aman dari gangguan binatang gitu kan. Itu untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dengan ikhlas hati, ibu mau merawat, membimbing anak orang lain, bukan anak kita sendiri. Karena kita juga di rumah punya anak, ya bagi yang sudah punya anak. Tetapi di sini kita harus dengan ikhlas, kita menerima titipan dari orang tua, masyarakat sekitar yang sudah mempercayakan kepada kita. Dan saya apresiatif banget di sini. Tahun-tahun ke sini, alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap Tirta Empat semakin meningkat. Karena mereka percaya di sini ada guru-guru kita yang bisa membimbing mereka, menuntun mereka menjadi anak yang berkarakter, yang berguna, yang bermanfaat. Itu. Nah, terus yang ketiga, penguasaan kesenangan. Maksudnya apa sih? Ini kebutuhan dasar yang memang manusia tutup pada orang lain. Nah, contohnya nih, saya punya contoh soal sedikit. Jangan ya. Oke, contoh satu. Kisah seorang murid bernama Risa. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Fitri bingung dan seringkali lari-lari mengejarnya. Oke. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Risa. Benar nggak? Mereka punya jawaban kemungkinan apa? Pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kita jengkel banget padahal anak lagi belajar ya. Tapi dia tiba-tiba keluar. Buat apa juga? Nah, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Ya kan kita bukan sebenarnya kita mengajar juga bukan karena
melindungi mereka sebenarnya ya, seriusnya nih ya, ini seriusnya, karena kita khawatir dia kecelakaan lah, kita tabrak lah, atau jatuh lah. Ternyata menurut anak mah, karena ibu gurunya senang ikut main kejar-kejaran, padahal kita sedang kejar mereka gitu kan, biar tidak jatuh gitu. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Gitu kan, ini udah tingkat kesabaran yang memang harus kita sabar. Memang pada intinya memang seperti ini anak itu. Nah yang keempat, menurut alasan Risa nih, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah ini dia tandanya kalau anak itu memang berbeda-beda. Nah dari identifikasi kebutuhan ini, coba kira-kira ketika nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seperti ibu guru seru kata dia, itu termasuk kebutuhan apa? Ada yang bisa jawab? Dia senang main kejar-kejaran, favorit, kesenangan itu tadi kebutuhan dasar manusia itu ya. Ada yang kesenangan kan? Dia senang berlarian, dikejar-kejar oleh gurunya. Itu. Yang kedua, ibu kejar karena ibu guru sayang aku. Karena apa itu? Kebutuhan apa? Kasih sayang. Jadi dia mengalihkan perhatiannya guru. Ketika dia nulis, ibu guru cuma kesana doang. Gitu kan? Betul, jadi perhatian. Yaitu dari perhatian kepada siapa nih? Ke gurunya. Gimana caranya nih? Dari perhatian. Itu ada anak yang bilang seperti itu loh. Ya kan? Mungkin adalah banyak anak-anak istimewa di kelas kita yang seperti ini. Ini dia bu, dia itu butuh perhatian. Gitu. Dia punya alasan tersendiri kenapa dia melakukan itu. Itu. Jadi yang kedua ini karena dia butuh kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ini? Motivasi apa namanya? Motivasi apa? Nah ini dia penguasaan. Dia ketika dia udah bisa menguasai ibu gurunya ketika mau berusaha untuk mengejar-ngejar, berarti ibunya udah dikuasai dong hatinya oleh dia, ya kan? Nah, jadi patuh gitu kan? Nah itulah. Jadi anak itu berbagai macam alasan dari anak yang memang itu akan menjadikan suatu motivasi pada dirinya. Walaupun sekecil apapun pujian kita terhadap siswa itu kuat bu. Walaupun cuma dikatakan kamu hebat, kamu luar biasa, itu udah motivasi banget buat anak. Begitupun jika ibu sebaliknya, kamu bandel, kamu nakal, itu akan nakal. Tapi apakah ada kata bandel atau nakal? Tidak ada sih sebetulnya, tidak ada kata bandel atau nakal. Anak itu luar biasa, cuma kitanya yang mengarahkan sehingga mereka penyimpangan. Menurut kita, padahal menurut mereka tidak. Kita tugasnya meluruskan terhadap anak. Nah, disinilah kita perlu motivasi. Ya, saya jujur kalau berangkat sekolah, saya hidup kadang-kadang ada motivasi yang memang saya bisa sangat termotivasi untuk bersemangat, ataupun memang kadang-kala saya juga down, gitu kan? Tapi kita mencari motivasi itu yang bagus gimana? Satu, faktor intrinsik kita yang paling utama adalah dalam diri kita sendiri motivasinya. Saya mau berubah, saya mau maju, saya mau sukses. Tancap di dalam diri. Itu di situ. Kalau kita menggantungkan motivasi pada orang lain, niscaya saya yakin akan luntur. Jika orang itu tidak motivasi, akan menemukan motivasi kitanya. Tidak. Nah, dalam diri kita sendiri motivasi itu. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Mari kita tanyakan pada diri kita ya, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena apa? Pasti akan ada dorongan. Kita melakukan sesuatu karena ada imbalan, ada jasa, kecuali perlombaan, beda hal. Karena memang itu untuk memotivasi, untuk berprestasi. Tapi jika kita untuk memotivasi diri kita sendiri, lebih baik karena memang
sangat bermanfaat bagi kita. Dan memang ini satu hal yang paling bermanfaat ketika kita di sekolah punya teman yang memang satu circle. Kata Bu Is, dia kan satu circle tuh. Pak saya aja nggak tahu nih sekarang ada satu circle dari Bu Sipa. Kita satu lingkaran ya. Iya, satu kelompok. Benar, kita juga sama satu circle, satu tim dari SD Negeri Julukan. Itu, mari kita budayakan budaya positif di SD Negeri Julukan agar bisa kita positif nilainya. Kita kembali lagi ke anak-anak, bahwa anak-anak adalah tumbuh dengan kodratnya masing-masing. Bagaimana kita memperlakukan anak di kelas sesuai dengan kebutuhannya. Jangan lagi, atau saya kalimatnya agak negatif deh. Ayo semangat di kelas, beri perhatian kepada anak-anak bahwa mereka adalah anak-anak istimewa yang butuh perhatian, butuh kita gali. Ketika mungkin ada sedikit kasus, sedikit masalah, anggaplah itu sebagai memang bunganya kita, warnanya hidup kita. Ketika saya tahu aku Sipa punya anak yang luar biasa, Bu Iis juga, ya, tapi sebetulnya kan Bu, mereka mempertanyakan kepada kita, benar nggak sih perilaku kita, benar atau enggak sih? Itu yang perlu kita gali kepada anak. Kenapa sih Aska kamu itu terus? Sebetulnya itu bisa kita gali dulu, kamu kenapa melakukan itu? Ya kan? Walaupun sebenarnya kita sudah membuat kesepakatan kelas dari kita ya, kita di awal tahun itu perlu banget. Kenapa? Memang itu merupakan acuan kita untuk pembelajaran yang akan kita rancang, yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran selama 1 tahun. Kita harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatannya apa? Tergantung masing-masing kelas. Ada yang memang kesepakatannya sangat jadi yakin. Saya contoh ya Bu ya, ketika ada pengendara motor, di dalam dirinya pengendara motor mau ke kota, apa yang harus dia lakukan? Bawa helm, bawa STNK, bawa surat-surat. Karena mereka apa sih? Karena kita yakin apa? Bahwa itu adalah aturan, keyakinan. Kalau memang kita tidak pakai helm, kita takutnya kecelakaan, nanti berbahaya. Peraturan dilanggar. Jika peraturan dilanggar, kita ditilang kan? Nah itu keyakinan yang memang kita harus yakini betul. Begitu kesepakatan kelas, memang harus kita sepakati bersama-sama di kelas, bersama anak-anak. Mereka yang membuat kesepakatannya, bukan kita yang menentukannya. Kalau kita yang menentukan, itu adalah maksudnya ke kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah atau peraturan sekolah yang global umum. Gitu. Tapi kesepakatan kelas anak dan kita tidak meluruskan, kan kadang-kadang anak kata-katanya masih campur baur dengan bahasa Sunda, dengan entah bahasa yang mereka yakini lah, mereka bahasa oke yang gaul segala macam gitu kan. Kita yang meluruskan, oh maksudnya ini, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, ya kan? Jangan berlari-lari. Cuma dalam hal ini, kalau jika membuat kesepakatan kelas juga boleh lakukan, jangan membuat hal-hal yang negatif, seperti jangan ada kata jangan, tidak boleh. Hal itu perintah aja, buanglah sampah pada tempatnya. Dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, beda artinya. Makanya lebih lugas lagi jika membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu lebih bagus. Jadi nancap penguatannya kepada diri anak. Nah, begitupun kalau misalnya kita di sekolah pun kita berhadapan kepada anak yang memang ada yang telat masuk atau datang terlambat ke sekolah. Ini yang mesti kita sarankan kepada anak, bahwa datang ke anak bukan dikasih hukuman atau dikasih sanksi. Alangkah lebih baiknya kita bertanya dulu kepada anak, kenapa telat, dan usahakan Bu solusi dari permasalahan kenapa anak telat itu bukan dari kita. Anak sendiri yang menjawab. Jika anak sendiri yang menjawab, kan mereka yang melaksanakan, mereka yang mempunyai keyakinan. Bu, saya
Dan itu memang jadi bukan dari kita masukkan dari kita, biar anak dulu aja. Ketika anak sudah baru tidak kurang lurus, baru kita luruskan jawabannya. Itu. Nah, menurut Diana Gosen nih Bu, bukunya yang Rekonstruksi Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Mungkin kalau ini yang lebih condong kepada pelaksanaan lomba mungkin ya Pak. Tapi kalau misalnya kalau lomba kita kan lebih kepada ada reward, ya kan? Walaupun sebenarnya ini kurang baik kalau diadain di dalam kelas, kalau hanya untuk proses pembelajaran biasa. Cukuplah memberikan reward dengan kata verbal, dengan kata-kata yang baik kepada anak, itu sudah menguatkan anak. Kalau kita buatkan penghargaan dengan barang, pasti anak itu tidak akan bertahan lama motivasinya. Ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman nih ada. Jadi daripada nih kita melaksanakan suatu tugas dari ibu guru, nanti dapat hukuman dari ibu guru, itu tidak akan kuat juga. Karena suatu waktu pasti mereka akan melanggarnya. Itu. Dan satu lagi, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini yang maksudnya itu mereka inginkan mereka menjadi diri mereka sendiri, menjadi versi terbaiknya mereka sendiri. Walaupun saya baru sadar, sifat pengalaman ternyata ya tidak harus dari orang tua, tidak harus dari orang yang muda. Jika memang dia memang ini memberikan kita motivasi, kenapa tidak? Saya ingat betul ketika anak-anak yang bermain bola di lapangan, risih banget melihatnya ya. Tapi ternyata kembali lagi menurut Bu Sipa, Bu Eli, itu kesenangan mereka. Itu ketika mereka bermain, itu kesenangan mereka. Itu tidak boleh mengganggu, betul memang. Cuma ya kita arahkan saja kan. Betul apa kata Bapak juga, ketika memang ada olahraga, ada waktunya. Tapi itulah anak-anak kembali lagi, itulah jiwa mereka. Walaupun sedikit demi sedikit harus dirubah. Yang mungkin Bapak Ibu inginkan, mungkin untuk mengisi kegiatan daripada anak bermain bola sepanjang hari ketika mereka istirahat, mungkin insya Allah nanti akan ada metode lain ketika harus memanfaatkan waktu mereka daripada untuk bermain bola, gitu kan? Mungkin nanti ada satu cara, entah dengan literasi, dengan numerasi, ataupun dengan memanfaatkan gedung perpustakaan dan lain-lain. Saya yakin Ibu Bapak Guru lebih berkreatif untuk melaksanakan pembelajarannya. Nah, kemudian itu teori motivasi. Nah, ini selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi untuk melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, mencontoh mereka. Posisi kita sebagai apa sih di sekolah ini? Yang pertama, penghukum. Apa maksudnya? Menghukum. Ketika kamu telat masuk, oke? Ini ada di sini contohnya. Tipe kita pengajar atau pendidik, guru sebagai penghukum tuh contohnya seperti ini. Ya, oke. Siswa datang terlambat sekolah. Penerapan 5 posisi kontrol kita. 1. Sebagai penghukum. Jadi kamu sudah tidak patuh sama ibu guru, kamu dihukum, berdiri di lapangan. Itu sebagai penghukum. Jadi apa kita sebagai pendidik jadi seorang penghukum? Bukan. Yang penghukum adalah semua polisi berdasarkan undang-undang ya Bu ya. Ya, jadi kita di sini tidak bisa sebagai penghukum. Terus ada juga sih membuat merasa bersalah. Ketika ada anak melakukan kesalahan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, bu guru marah sama kamu. Itu namanya membuat anak merasa bersalah. Walaupun pada manfaatnya kan ada, ketika anak merasa bersalah, anak harapan kita anak berubah kan, berubah menjadi lebih baik. Tapi pada balikannya ternyata anak masih melakukan juga pelanggaran.
Ayolah tertib, Bapak Ibu guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu masuk salah. Jadi memposisikan kita sebagai teman baik nggak apa-apa, tapi dengan posisi situasi seperti apa dulu yang kita inginkan kepada anak-anak. Oke, ada juga sebagai pemantau, cuma memantau saja. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu cuma tahu melanggar aja, konsekuensinya tahu aja tanpa kita perlu ingatkan. Itu tidak baik juga. Itu posisinya itu sebagai pemantau. Itu. Nah, ada juga sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini ada harus pada diri kita sendiri. Harus ada jiwanya kepada diri kita sebagai seorang pendidik. Karena apa? Di sini posisi kita sebagai manajer, kita bertanya sama anak kita. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi ketika kita mendatangi anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung kita menjudge atau menghakimi mereka. Kamu sudah ini, kamu sudah itu. Tidak. Tanyakan dulu sama anak. Kamu kenapa? Kamu kenapa dipanggil ibu guru? Biarkan mereka yang bicara. Biarkan mereka yang memaparkan kesalahan mereka. Dan biarkan mereka juga yang mengungkapkan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut dari mereka. Jadi mereka punya solusi sendiri. Nah, disinilah 5 posisi kontrol yang mana kira-kira yang kita yakini yang memang baik. Apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Yang paling ideal yang mana? Menurut Bapak Ibu, sebagai manajer. Itu yang memang kita tidak bisa langsung mendoktrin anak, langsung menjudge anak, menghakimi anak mereka salah. Perlu kita telusuri mereka. Oke. Terus, nah dalam posisi ini kita tahu pasti tidak mudah. Pasti faktor yang di dalamnya, di dalam diri kita pasti terpengaruh. Kadang-kadang emosi kita tidak stabil. Walaupun kenyataannya harusnya pas kita datang ke sekolah, yang memang diri kita sebagai pendiri. Persoalan di sekolah, persoalan di rumah, abaikan, lupakan. Yang memang kita fokus kepada sekolah. Ini yang kadang-kadang mempengaruhi kepada anak-anak. Oke, di sini berdasarkan para ini yang kemarin saya bahas dengan Pak Ferry dan Bapak semuanya tentang visi yang ada di sekolah kita yang memang disesuaikan dengan lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita yang memang ada di tengah-tengah masyarakat yang agamis, lumayan agamis, yang memang anak-anaknya kadang-kadang sekolah PPA sorenya, sehingga di sini visinya kita adalah kita berakhlak pertama yang memang berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang memang sesuai dengan visi. Terus apalagi Usipa masih ingat visinya? Yang itu visi itu memang merupakan suatu pedoman kita untuk bagaimana kita menentukan pembelajaran kita yang akan kita proses di sekolah kita masing-masing, dengan mewujudkan visi yang memang sudah implementasikan, sudah disimpan di slogannya di depan sekolah. Itu bukan cuma untuk pajangan Bapak Ibu, tetapi itu sudah dirumuskan sedemikian rupa oleh Bapak, oleh Ibu semuanya, disesuaikan. Itu tujuan kita ke depan, bahwa anak kita yang kita didik itu memang harus beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter. Dan memang alhamdulillah di sini punya guru-guru yang hebat, yang luar biasa, semua punya bakat masing-masing. Ada yang memang aktif di organisasi sehingga dibawalah ke sini dengan memang wajib untuk mengikuti kegiatan ekskul, pramuka, Pancasila. Memang luar biasa, saya apresiasi Bapak, nambah lagi itu hal yang luar biasa, kemajuan, nambah lagi ekskul yang memang kita yakini
bahwa anak kita memang punya bakat, segudang bakat. Bukan hanya 1-2 orang di sini. Ada 424 anak yang punya bakat masing-masing berbeda. Yang kita tugasnya mengarahkan. Siapa tahu ke depan mereka memang menjadi anak yang sukses. Itu yang kita memang impikan sesuai dengan visi kita. Berkarakter, apalagi berhati, ramah anak. Ya memang betul sekali yang memang sekarang ini kita dengungkan di mana-mana sekolah GSM. Ya memang itu apa adanya. Memang sekolah itu yang menyenangkan. Jika kita tidak menyenangkan, anaknya udah mungkin anaknya akan tambah sangat-sangat dan tambah liar budaya ini. Ketika kita melaksanakan tugas dengan senang, motivasi memang datang pada diri kita, itu insya Allah. Dan budaya positif sudah ada pada diri kita, insya Allah. Yang ada di sekitar kita juga akan mendatangkan hal-hal yang positif. Sebaliknya Bu, ketika kita memang menularkan hal-hal yang negatif, saya yakin di sekitar juga akan negatif. Nah maka dari itu, mari kita budayakan budaya positif di sekolah kita. Kita kembali kepada anak, bahwa anak adalah sumber dari pembelajaran kita. Mereka punya segudang bakat yang memang kita harus tuntun. Kita harus membimbing mereka menjadi paling tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dan insya Allah keinginan kita adalah bermanfaat bagi orang lain. Dan insya Allah Bu, di dunia dan di akhirat pun, insya Allah yang mendoakan kita adalah anak-anak kita. Kita tidak tahu doa mana yang akan diijabah ya Bu. Doa anak kita yang mungkin 10 tahun kemarin yang sudah menjadi orang besar, ataupun misalnya memang tidak jadi apa-apa, misalnya menjadi coba ibu rumah tangga, itu mudah hal yang luar biasa juga, menjadi ibu rumah tangga yang mendoakan guru. Itu kita pada sadar diri betul bahwa motivasi yang ada pada diri kita lebih bagusnya kita memang berasal dari diri kita sendiri. Itu saja Bu, berbagi pengalaman sedikit yang saya dapatkan. Insya Allah nanti akan Ibu Bapak jangan bosan-bosan terhadap saya akan terus berbagi semuanya. Mohon maaf kalau aktivitas saya kadang-kadang ngasih angket, ngasih kusita, masukannya gimana, ini gimana Bapak, jangan bosan-bosan ya Pak. Kadang-kadang Bapak saya menguji dulu atau apa, ini rangkaian memang membuat main kita, pikiran kita terbuka terhadap sesuatu. Karena kita tidak bisa kembali kepada zaman masa lalu. Kita tidak bisa menyamakan zaman ini sama dengan masa lalu. Tidak bisa. Kita berhadapan kepada masa depan dengan yang dihadapan pada anak-anak yang berbeda juga di masa depan. Itu saja Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ya, ini cerita saya bisa bermanfaat. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri yang kelak terjun langsung kepada masyarakat, juga sama teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat juga. Tapi jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, sifat manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi alangkah lebih baiknya kita bandingkan dengan diri kita sendiri, kita bisa berubah lebih baik dari versi diri kita. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, tetapi bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Setiap hari harus bisa berubah lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Pranoto Yudonigoro, SPD, Kepala Sekolah SDN Curug 4, menyampaikan testimoni tentang estimasi yang telah disampaikan oleh Bu Eli tentang budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan belajar di SDN Curug 4. Apa yang telah disampaikan Bu Eli sangat bermanfaat sekali, baik untuk teman sejawat, lingkungan kerja yang terarah, kemudian yang terorganisir dan terencana. Dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan dan dicontohkan budaya positif tersebut mudah-mudahan bermanfaat bagi sekolah SDN Curug 4 terutama, dan juga kepada disebarkan atau diterapkan juga oleh rekan-rekan sejawat di lingkungan belajar SDN Curug 4. Semoga
Eli semakin sukses dan semakin dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh pihak Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniati, guru dari SDN Curug 4. Setelah saya menyimak desminasi dari Bu Eli, yang mana saya menjadi lebih tahu lagi pentingnya budaya positif di sekolah dan sangat bermanfaat dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Bu Eli, ilmunya semoga bermanfaat dan sukses selalu, tambah semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Suka Surtikanti. Saya guru kelas 5 di sekolah SD Negeri Curug 4. Setelah diadakannya aksi nyata oleh calon guru penggerak mengenai budaya positif di sekolah, alhamdulillah kami semua guru SD Negeri Curug 4, terutama saya, jadi lebih mengetahui tentang bagaimana cara menerapkan dan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik bagi siswa. Selain itu, dengan adanya budaya positif di sekolah dapat memunculkan dan mengembangkan bakat juga potensi siswa. Terima kasih, dengan adanya aksi nyata sangat bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Rahma. Saya guru SDN Curug 4. Dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Eli tentang budaya positif di lingkungan sekolah, dapat disimpulkan bahwa kita guru dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Contohnya seperti bekerja sama dengan teman sejawat dan dapat berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, serta menerapkan sikap disiplin dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khairunisa. Saya bertugas di SD Negeri Curug 4. Setelah saya menyimak diseminasi dari Bu Eli tentang budaya positif, maka budaya positif ini sangat mempengaruhi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Bu Eli yang telah memberikan pengalaman lebih dalam tentang hal ini. Sukses terus untuk Bu Eli, semoga sekolah kita semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika. Nama saya Akila. Kami dari SDN Curug Negeri 4. Bu Eli itu baik, penyemangat dan memberi motivasi. Makasih Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Devilia, saya dari kelas 4B SDN Curug 4. Saya Bu Eli itu orangnya baik, kreatif, lucu, suka bermain, bersemangat untuk mengajar, dan aku juga semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Misalada dari SDN Curug 4. Bu Eli itu orangnya ramah, baik, suka bermain, dan selalu membuat saya bersemangat. Terima kasih Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Andayani dari kelas 4B dari SDN Curug 4. Saya mengucapkan Bu Eli sangat baik sekali, ramah, rajin mengajar saya, dan suka mengajak bermain. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, nama saya Rizky Tunggal Putra Pratama. Saya dari SDN Curug Negeri 4. Bu Guru Eli itu guru yang terbaik, penuh semangat. Saya pun ikut semangat. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.